Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Oke, kali ini aku bakal mereview yaitu sebuah novel. Kamu tahu nggak novel? Ya, novel. Ya, jadi di sini ada beberapa pegang. Kamu bisa liatin. Oke, di sini ada beberapa novel. Ini novel yang aku beli ya. Di sini ada Melodiland dan juga Saya Pamit jilid pertama. Ada juga jilid kedua. Ada novel dari Ria Ricis juga. Sama ini ya, sama dari Wildan Alamsyah juga, Pemimpin. Oke, kita review dari novel pertama yaitu Melodiland. Jadi kan orang-orang tuh jujur aku tuh sebelumnya belum pernah ya lihat film ini di YouTube, maksudnya ya di bioskop ataupun di YouTube. Cuman aku penasaran kan cerita Melodiland itu seperti apa sih. Banyak orang-orang berlomba-lomba kayak misalkan yuk nonton Melodiland yuk beli tiketnya kan. Terus aku kayak penasaran Melodiland tuh apaan. Nah ternyata pas aku dikasih tau ke temen, coba deh download aplikasi Wattpad-nya gitu kan, maksudnya Wattpad gitu. Saking aku penasaran, aku coba download Wattpad kan. Jadi aku baca dari situ, oh ternyata Melodiland tuh seperti apa sih, ceritanya seperti ini loh. Terus ada waktu itu aku lihat ya guys, tutorialnya itu di YouTube. Di YouTube ada, ternyata yang banyak tuh si itu, tahu nggak, anaknya Isdalia, si yang cowok itu, si ya tahu kan, yang si Devano gitu sama Syahsya Akila kan. Aku nonton guys, aku baper tahu. Kamu nonton nggak? Aku tuh baper, aku tuh terbawa-bawa. Terus ya cerita di sini tuh si Dilan dengan karakter yang benar-benar gimana gitu, dengan karakter yang keras kepala. Terus ada juga si Melody ini, aku tuh benar-benar berusaha kayak coba deh gue pengen beli novelnya gitu kan, pengen baca-baca. Alhamdulillah tuh baca dari dari awal sampai akhir. Ternyata pas udah tahu jadi nggak penasaran lagi gitu. Jadi maksudnya kayak udahlah, gue udah tahu jalan ceritanya seperti ini loh, jadi nggak penasaran lagi gitu. Next buku kedua. Buku kedua itu ada Ria Ricis sama, kamu pegang ini taruh dulu, Dari Wildan Alamsyah. iya. Next ini buku kedua dari dari Ria Ricis, Saya Pamit. Ini yang pertama dan ini yang kedua, dan ini yang Pemimpin. Sebenarnya gini, dari Pemimpin ini adalah buku kedua aku. Jadi ini ada filosofinya. Jadi kan pas aku, jadi seketika aku nyasar waktu itu, aku tuh kan alhamdulillah kan, pas aku nyasar gitu aku ditemuin sama orang baik, dianterin ke rumah itu kan. Terus aku lihat dong di sini tuh Pemimpin dong. Sakit penasaran, pas aku buka ternyata ceritanya bener-bener bikin aku melo. Iya, istilahnya kayak gitu lah, melo, terharu. Penasaran dong sebenarnya Wildan Alamsyah itu siapa sih, saking penasaran. Terus jadi penulis tuh sejak kapan, terus bikin buku itu diterbitnya tahun kapan kan, saking penasaran. Terus akhirnya ya udah aku beli, terus aku kayak baca-baca gitu. Terus ada quotes, tau nggak? Di quotes ini ada yang tuh bertulisnya gini, mimpi aja dulu, bangunnya nanti. Kalau nyawa udah terkumpul badan siap tempur. Jadi kan Suatu pesan gitu ya, kayak suatu kesan gitu. Sebenarnya buku ini tuh namanya tuh Pemimpi. Jadi semua orang pasti kan punya mimpi. Terus akhirnya di kurung tutup ini ada Pemimpin. Jadi mungkin seorang Wildan Alamsyah untuk menjadi pemimpin itu kita harus bermimpi dulu. Iya gitu. Jadi aku juga tipikal orang yang punya mimpi. Ketika aku gue pengen seperti ini, gue harus kejar mimpi gue. Kamu sendiri punya mimpi ya, harus mempunyai wacana gitu. Iya, kamu misalkan mimpi kamu, aku pengen jadi orang sukses, tapi aku harus kejar gitu mimpi ini. Jadi banyak banget gitu pelajaran gini. Bahkan aku tuh terharu dengan ada quotesnya,
kalian bisa lihat guys di sini. Banyak ya quote. Iya, mimpi aja dulu, bangunnya nanti. Kalau nyawa udah kumpul dan badan siap tempur. Jadi ini benar-benar buku penulis yaitu dari Wildan Alamsyah. Ya, jadi kutipannya itu mimpi dulu aja gitu ya. Mimpi dia. Jadi aku juga tipe orang kayak aku punya mimpi loh, mimpi aku besar loh, tapi aku pengen apa kayak oke lah gue harus kejar mimpi gue. Jadi banyaklah pembelajaran dari sini, maksudnya kalian bisa tahu sendirilah maksudnya cerita di dalam buku ini seperti apa. Kalian bisa beli ya, bisa langsung beli ada di mana? Di Gramedia ya, di Gramedia terdekat kalian. Aja guys. Jujur ya, pas Wildan bikin apa namanya meet and greet gitu kayak bedah buku gitu, sedihnya gue nggak bisa datangnya apa maksudnya dari mungkin dia beda bukunya kadang di Bandung, kadang di mana-mana, sedangkan gue kan orang di Tangerang kan, jadi maksudnya kan pasti butuh waktu lama banget gitu kan. Minta tanda tangannya. Iya, kalau misalkan ketemu tuh pengen foto bareng, pengen minta tanda tangan gitu sama dia gitu. Jadi itu tuh the next buku kedua aku, maksudnya aku beli tuh setelah aku baca. Jadi payah juga. Iya, jadi payah kerja aku kadang nih kalau kerja gitu ya, kalau aku pengen beli sesuatu ataupun pengen beli barang itu pokoknya harus ada barangnya di tangan aku. Pokoknya gini, aku pengen beli itu harus hari ini juga, itu harus sudah ada. Kadang aku nggak gini, aku tuh kerja jujur ya, aku tuh kerja tuh sering body yang namanya 10.000. Jadi misalkan harga novelnya itu berapa, aku kumpulin 10.000 gitu kan. Ada juga kan ini, jadi pas sudah datang kayak udah tahu nih dari Melodiland juga ceritanya udah sampai selesai. Terus kemudian dari the next buku kedua pemimpin dari Wildan juga udah tahu. Next buku selanjutnya. Oke. Ria Ricis yang ini dulu, yang part 1 dulu. Dari ini satu lagi ini udah lama banget ya? Enggak, boleh datang. Oke, ini dari Ria Ricis, yaitu buku Saya Pamit jilid yang pertama. Di buku Ria Ricis itu sama seperti Wildan Alamsyah, saya banyak pembelajaran dari buku beliau. Maksudnya di buku ini saya tahu loh, ternyata sosok seorang Ria Ricis itu seperti ini loh. Bisa perjalanan hidup dia itu seperti apa sih, dia dikhianatin, dia ditinggalin sama orang-orang, sama timnya. Cuman yang saya suka dari Ria Ricis itu ada dia di bab ini nih. Entar ya guys, ada di bab terus bukan ini bisa buka intinya aja adalah intinya ada bab tentang ikhlas gitu ya, ikhlas, kamu tahu kan, sabar gitu, ikhlas, sabar. Cuman Ria Ricis pun akhirnya kayak ketika dia di buku ini gue tahu cerita sejarah Ria Ricis, dia dikhianatin, ditinggalin, kemudian dia ditinggalkan sama 3 timnya, tim dia sendiri gitu kan, maksudnya ya kayak sesuatu yang berat gitu, banyak suka dia banyak kecerpa masalah gitu. Ketika dia mempunyai masalah, kemudian 3 tim ini akhirnya keluar meninggalkan dia. Ada waktu itu aku nonton di vlog dia yang 16 juta subscriber kan, 16 juta subscriber, dia dengan pelang-pelang syuting dengan keadaan benar-benar cemas. Waktu itu aku nonton cemas, terus ya udah akhirnya dia ternyata di prank guys, dia tuh di prank sama temennya sendiri. Terus udah bacanya juga aku kayak sedih, tahu kayak ini tuh benar-benar kisah perjalanan dia sendiri, maksudnya gitu. unek-unek dari isi hati dia keluarin gitu. Maksudnya apa ya, sampai dia bikin buku dari jilid pertama kayak gitu. Next. Oke, masih dari Ria Ricis. Yang part 2 ya? Ini yang terakhir guys. Tentang apa? Yang kedua. Sama ini ceritanya sama di buku yang pertama sebelumnya. Tetap aja ceritanya dia dikhianatin, dia ditinggalin, terus dia kemudian tim Ricis sekarang juga cuman tinggal tersisa beberapa orang doang kan ceritanya. Jadi yang menjadi pembeda Ria Ricis part 1 sama yang jilid 2 sampul ya. Sampulnya sangat, cuman sampulnya doang yang beda. Sampulnya sangat berbeda, tapi isi dalam ceritanya itu sama gitu. Pas setelah aku baca kayak
oh yes, ternyata ceritanya tuh nggak jauh beda, ternyata sama, mungkin hanya yang berbeda Kemasan. hanya ini ya, Cover. hanya covernya aja gitu, sampul covernya aja gitu Ya, jadi ya. ya sesibuk apapun kalian jangan lupa ya baca buku Kita apapun harus itu ini, bukunya, karena kita nggak tahu ya di dalam Kita buku harus ini tersimpan cinta pada- pengetahuan-pengetahuan Iya, yang nggak, yang apa ya, yang nggak kita dapetin gitu dari apapun gitu. Jadi kalau kita nggak baca, kita nggak akan tahu ya isinya tuh apa. Jadi jangan hanya lihat dari cover, kita nggak bisa nih tahu lebih jauh. aku tuh suka di novel Saya Pamit Jilid 2 ini di bab 7. Ini adalah di bab 7 ini adalah meet and greet apa Ricis dan juga tim. Jarang loh seorang bos ingin karyawannya menjadikan sebuah karyawan itu sukses. Contoh kayak misalkan aku karyawan kamu, tapi kamu pengen bikin aku sukses, pengen bikin aku dikenal banyak orang dengan endorse lah gitu, dengan followers gitu kan. Cuman di sini aku kayak intinya banyak belajar lah dari Ricis ini gitu. Dia tipikal orang bos, tapi dia pengen gitu ngeliat Anak buahnya sukses iya, juga, anak sukses buahnya bareng-bareng. sukses gitu. Iya, padahal dia tuh tipikal orang yang menurut aku dia benar-benar kuat ya, wanita kuat, tabah. Buktinya dia masih dikelilingin sama orang-orang banyak, dia dikhianatin, dia ditinggalin, maksudnya kayak gitu guys. Pokoknya aku sedih banget bacanya. Terus ada lagi kan buku dari mereka yang judulnya Pemimpin sama Next. Kamu tau nggak? Jadi dua buku itu juga aku lagi beli, cuman belum datang gitu, belum nyampe. Cuman Lagi lagi proses OTW gitu, di jalan. Iya, aku udah mesen. Jadi ya seperti tadi gitu, kayak gue masih penasaran loh sama cerita tentang dua orang itu. Maksudnya bersaing, bukan bersaing ya, maksudnya lebih kayak reality tuh YouTuber iya, selebgram iya gitu, maksudnya penulis buku juga iya gitu. Sekarang juga aku lagi nungguin buku dari The Next Reality. Yaudah. Oke, mungkin segitu aja guys. Mungkin kalau kurang lebih bagaimanapun sorry, karena soalnya malam hari ya aku juga baru mereview tentang novel gitu. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Buat kalian jangan lupa klik tombol loncengnya dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Aku nggak pernah bosen bilang ke kalian untuk subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bisa juga kalian ikutin aku di Instagram. Nama Instagram kamu apa? Kamu punya Anissa Soleha 169, jangan lupa ya. ya, itu juga follow Instagram aku Kiki Alfia @_30. Linknya ada di bawah. Oke guys, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.